Kali ini kita akan membahas materi tentang plagiarisme. Langsung aja yuk kita mulai. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam mengambil, mencuri, atau menjeblakkan karangan, kalimat, ide, karya dengan mengutip sebagian atau seluruh karangan orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan membuatnya terlihat seperti karya orisinal miliknya. Penyebab plagiat diantaranya yaitu tidak percaya diri, malas mencari ide, haus akan pujian, penyalahgunaan teknologi, dan kemudahan dalam mendapatkan referensi. Selain penyebab, ada pula akibat dari plagiat, yaitu menurunkan kreativitas, malas untuk mencari ide, menjadi tidak percaya diri, dan beberapa orang akan kesulitan bekerja karena takut ditiru oleh orang lain. Jenis-jenis plagiat. Jenis plagiat yang pertama yaitu plagiarisme parsial, yaitu tindakan penjeplakan dengan cara menjeplak sebagian karya orang untuk menjadi karyanya sendiri. Plagiarisme total, tindakan menjiplak semua karya dan mengklaimnya sebagai karyanya. Plagiarisme verbatim, yaitu tindakan penjeplakan dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberikan kesan bahwa karya tersebut adalah ciptaannya sendiri. Plagiarisme patch of work, mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan sumbernya dan menyusunnya menjadi satu karya. Apakah menyalin adalah plagiarisme? Bolehkah menyalin karya seniman lain? Jika demikian, dalam keadaan apa? Untuk pengembangan seni, menyalin karya seniman lain adalah cara yang berguna untuk mempelajari teknik baru. Tapi, di mana garis antara melakukan ini dan plagiarisme? Tidak ada yang salah dengan menyalin gambar seseorang hanya untuk mengembangkan karya seni Anda sendiri, jika itu tidak akan ditampilkan untuk umum. Dengan mempelajari keterampilan baru, yang kemudian dapat dipraktikkan menjadi karya orisinal Anda sendiri. Seperti ungkapan Gary Painter yang mengungkapkan, "If you have one person that you're influenced by, everyone say that you're the next whoever. But if you rip off 100 people, everyone will say you're so original." Jika Anda berlatih dengan menyalin karya orang lain, itu tergantung pada apakah Anda menyalin sesuatu yang belum ada, dan apakah Anda menyalin komposisi yang unik. Tidak masalah untuk menyalin pekerjaan orang lain dan menampilkannya secara publik. Mereka tidak akan menganggapnya ini sebagai plagiarisme selama penghargaan diberikan kepada artis aslinya. Jangan menipu audiens Anda. Jika membuat karya dengan tujuan menyalin karya lain, katakan dalam deskripsi Anda, "Saya tidak ingin orang lain menyalin karya saya dan menampilkannya di depan umum. Bahkan jika mereka menyatakan bahwa itu adalah milik saya ingin mereka meminta izin. Jadi, saya tidak akan melakukan itu dengan karya orang lain." Apakah Anda plagiat tanpa menyadarinya? Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin secara tidak sengaja memplagiat. Anda plagiat jika Anda menggunakan karya persis dengan karya orang lain tanpa memberi kredit dan tanpa izin. Menggunakan ide seseorang, sebagian maupun keseluruhan, meski Anda menaruhnya dalam gaya Anda sendiri. Menggunakan karya orang lain untuk karya baru atau redraw tanpa izin. Terlalu bersemangat membuat karya-karya bagus layaknya seniman hebat sampai melupakan kredit yang benar. Anda lupa menjalankan alat pemindai plagiarisme untuk memastikan bahwa otak dan tangan Anda tidak menyalin pekerjaan lain secara tidak sengaja. Mengapa Anda tidak menyadari bahwa itu adalah plagiarisme? Plagiarisme lebih rumit dari yang disadari kebanyakan orang. Mereka mungkin tidak memberi kredit karya atau ide orang lain yang mereka salin dengan benar. Tidak adanya kesadaran diri untuk menghargai seniman lain. Atau mungkin mereka hanya mengabaikan aturan. Jenis-jenis pelanggaran plagiarisme. Apakah Anda memberikan penghargaan kepada semua artis asli untuk setiap ide yang Anda salin? Bahkan jika Anda benar-benar mengubah detail kecil? Apakah Anda memberikan penghargaan kepada semua artis orisinal untuk setiap gambar yang Anda gunakan? Jika tidak, seberapa serius itu? Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang disusun secara hierarki yang dapat membantu Anda untuk mengetahui seberapa serius pelanggaran yang Anda lakukan. Apakah Anda mencuri, menyalin, atau membeli karya orang lain dan mengambil kredit penuh karena karya itu milik Anda?
Jika iya, pelanggaran tersebut dinamakan identity theft. Jika tidak, apakah Anda menyalin sebagian besar karya orang lain dan tidak memberi kredit penuh? Jika iya, pelanggaran tersebut dinamakan copycat. Namun jika tidak, apakah Anda menduplikasi atau menggunakan kembali seluruh karya Anda sendiri untuk publikasi dan tidak mengutip diri Anda sendiri? Jika iya, pelanggaran tersebut dinamakan mitosis. Jika tidak, apakah Anda menggunakan kembali sebagian besar karya Anda untuk tujuan publikasi lain dan tidak mengutip diri Anda sendiri? Jika iya, pelanggaran tersebut dinamakan recycle. Jika tidak, apakah Anda mengambil banyak ide dan menggabungkannya, membuatnya terdengar seperti milik Anda? Jika iya, pelanggaran tersebut dinamakan remix. Jika tidak, apakah Anda memberi kredit pada semuanya dengan benar tetapi pekerjaan Anda masih mencerminkan yang lain? Jika iya, pelanggaran tersebut dinamakan reflection. Bagaimana menghindari plagiarisme? Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah berhati-hatilah saat menyalin, memasukkan sumber ke dalam karya Anda sendiri, catatan, mengganti baris ke baris, itu masih merupakan plagiarisme. Buat perbedaan antara pekerjaan Anda dan orang lain. Beberapa sumber meyakini bahwa karya yang terlalu bergantung pada karya lain dapat dianggap sebagai plagiarisme. Pastikan bahwa pekerjaan Anda memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar pengulangan dari apa yang dibuat orang lain. Memberikan kredit dan mengutip sumber dengan benar setiap kali Anda menggunakan ide pemikiran orang lain. Masukkan ide orang lain ke dalam ide Anda sendiri sambil tetap memberikan penghargaan. Rencanakan ide Anda, akui dari mana ide-ide Anda berasal, ikuti aturan tentang menyalin karya. Bagaimana cara menyalin karya seseorang dengan baik? Belajar atau meniru. Jika Anda menyalin karya dengan tujuan belajar atau hanya iseng dan ingin membagikannya secara online, harus memberi kredit sumber aslinya. Mencuri atau menggabungkan. Jika Anda menyalin karya seni dengan tujuan mencuri dan ingin membagikannya secara online, pertimbangkan dua pertanyaan berikut. Apakah Anda mencuri dari sumber yang cukup dan mengubah ide asli cukup untuk membuat sesuatu yang baru? Tapi jika hanya memiliki satu pengaruh atau tidak ingin menunjukkan kepada orang lain pengaruh sumber Anda, karena versi Anda terlalu dekat dengan aslinya, Anda harus memberi kredit pada sumber. Menjiplak. Jika menyalin karya dengan tujuan mengklaim karya orang lain sebagai milik Anda atau mendapat untung dari karya seniman lain, jangan. Salin untuk meniru dan belajar. Caranya yaitu salin dan pelajari cara seniman lain membuat karya seni, kemudian ikuti jalan mereka lalu buat karya orisinil milik Anda sendiri. Dan yang terakhir, salin untuk mencuri dan menggabungkan. Caranya yaitu salin, curi dan gabungkan, dan ubah ke gaya orisinil Anda sendiri. Jangan mengikuti baris demi baris. Jika Anda bisa melakukan poin-poin di atas, Anda akan terbebas dari sebutan plagiator dan bisa membuat karya orisinil milik Anda sendiri. Apakah Pinterest atau Google adalah alasan yang baik untuk plagiat? Apakah salah belajar seni dengan meniru karya seniman lain, menggunakan ide seniman lain, atau menggambar karya mereka? Tentu tidak. Dengan catatan, jika Anda ingin menerbitkannya, Anda harus mengutip sumbernya atau menyebutkan artis aslinya. Dalam kasus ini, banyak orang mencoba menemukan ide atau inspirasi mereka melalui aplikasi seperti Pinterest atau Google Search. Gambar ulang ide yang mereka temui dengan sedikit perubahan tetapi tetap terlihat sangat mirip dengan karya seniman aslinya. Apakah mereka salah? Tidak, ini proses pembelajaran. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa hal yang salah adalah tidak mengutip sumber asli gambar atau dari mana inspirasi ini berasal. Dan itu kami sebut dengan plagiarisme. Jika Anda menemukan inspirasi melalui Pinterest atau Google Search, bukankah sama seperti Instagram? Ada sumber dan kredit jelas. Jika tidak, Anda bisa mengetahuinya. Cobalah untuk mencari tahu seperti Anda sedang mencoba belajar menggambar. Atau Anda bisa menulis deskripsi tentang sumber aslinya, seperti jika Anda mendapatkan referensi tersebut dan tidak dapat mengetahui siapa artis aslinya, Anda dapat menambahkan link dari gambar tersebut.
Misalnya, ini adalah link dari referensi gambar yang saya gunakan. Tapi, kalau Anda tidak mau repot, jangan publikasikan dulu karya Anda. Pinterest, Instagram, atau Google Search adalah salah satu tempat bagi Anda untuk menemukan ide, inspirasi, dan membagikannya secara publik, bukan untuk Anda menjiplak. Jangan mengira jika banyak orang menyalin karya melalui Pinterest atau Google, Anda juga bisa melakukan hal yang sama, bukan? Seni itu bebas dalam hal ide atau karya apapun, tapi seni juga tetap memiliki aturannya. Memegang pensil pun ada aturannya. Anda bebas berkreasi, berekspresi, terinspirasi atau menginspirasi, tapi jangan lupakan karya yang orisinal dan tidak melakukan plagiarisme. Terinspirasi oleh Pinterest atau Google bukanlah alasan yang baik bagi Anda untuk melakukan plagiarisme. Bahkan, tidak ada alasan yang tepat bagi Anda untuk melakukan plagiarisme. Don't copy, be the creator of your own identity. Sekian materi tentang plagiarisme kali ini, nantikan materi selanjutnya. Jika ada kritik, saran, masukan, koreksi, atau ada yang kurang dimengerti bisa disampaikan dan ditanyakan di Instagram @mandala_artindonesia. Terima kasih.